Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Permatasari. Saya mahasiswa Universitas Maliku Saleh, program studi Ekonomi Pembangunan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus tentang investasi unit pengolahan minyak atsiri. Sebuah unit usaha berencana, mereka melakukan investasi pada mesin penyulingan minyak atsiri untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal. Proyek ini direncanakan berjalan selama 5 tahun. Di sini investasi awalnya itu 400 juta, biaya operasionalnya itu 100 juta per tahunnya, pendapatannya 280 juta per tahun, suku bunganya itu 12%, nilai sisanya itu 40 juta pada akhir tahun kelima. Di sini kita menghitung arus kas bersih atau net cash flow, di mana rumusnya itu pendapatan dikurang biaya operasional. Pendapatannya tadi itu 280 juta, biaya operasionalnya itu 100 juta, berarti 280 juta dikurang 100 juta, sama dengan itu 180 juta. Selanjutnya, Net Present Value atau NPV. NPV itu yaitu menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan arus kas keluar. Selanjutnya, kita menghitung nilai NPV-nya. Di sini saya sudah memaparkan rumus NPV-nya dengan keterangan CT, yaitu arus kas bersih atau net cash flow pada tahun ke-T, CO yaitu investasi awal pada tahun ke-0, I yaitu suku bunga, yaitu suku bunganya 12%. Maaf, di sini saya ada kesalahan, saya tulis di sini 10%. Sebenarnya itu 12% atau 0,12. T-nya itu tahun, pada tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yaitu menghitung present value atau PV. Baik, di sini langsung saja kita masukkan PV tahun ke-1 yaitu 180 juta per buka kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung pangkat 1 sama dengan 10.714.286. Seterusnya kita hitung sampai mendapatkan pada tahun kelima. Setelah kita sudah menemukan dari tahun ke-1 sampai ke-5, terus hasilnya kita tambahkan. Hasilnya itu 671.556.791. Nah, itu nilai dari present value-nya atau PV. Terus kita menghitung nilai PV dengan investasi awal atau CO-nya. Yaitu rumusnya NPV sama dengan total PV dikurang CO. Yaitu total PV-nya itu tadi 671.556.791 dikurang CO-nya itu 400 juta. Jadi hasilnya itu 271.556.791. Jadi keterangannya di sini, jika NPV lebih besar dari 0, maka proyek layak dijalankan secara finansial. Hasil NPV di sini adalah 271.556.791 positif, maka investasi unit pengolahan ini dinyatakan layak. Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return atau IRR adalah tingkat bunga diskonto yang membuat nilai NPV sama dengan 0. Secara manual, IRR dihitung menggunakan teknik interpolasi linear antara dua suku bunga yang menghasilkan NPV positif dan NPV negatif. Nah, langsung saja kita menghitungnya menggunakan rumus yang sudah saya paparkan. Di sini suku bunga pertama yaitu 12% atau 0,12. Dengan NPV-nya tadi 271.556.791, yaitu positif. Suku bunga kedua yang menghasilkan NPV negatif menaikkan suku bunga secara signifikan agar total nilai sekarang present value turun di bawah nilai investasi awal 400 juta.
dengan I2-nya itu sama dengan 40%. Nah, menghitung PV pada 40% yaitu kita masukkan aja nilainya PV tahun ke-1 sama dengan 180 juta per buka kurung 1,40 tutup kurung pangkat 1. Nah, hasilnya itu 128.571.428. Nah, setelah itu kita menghitungnya sampai pada tahun ke-5. Setelah kita mendapatkan hasil pada tahun ke-5, kita totalkan hasil daripada tahun ke-1 sampai 5, yaitu jumlahnya 373.767.056. Nah, NPV keduanya itu tinggal kita kurangin aja nilainya tadi 373.767.056 dikurang 400 juta sama dengan itu minus 26.232.944. Rumus interpolasi. I1-nya itu 12%, I2-nya itu 40%, NPV 1-nya itu 271.556.791. NPV keduanya itu negatif 26.232.944. IR-nya itu sama dengan 12% ditambah 271.556.791 dibagi 271.556.791 dikurang negatif 26.232.922 dikali 40% dikurang 12%. Tinggal aja kita masukkan angka-angkanya itu dan hasilnya itu IRR sama dengan 12% ditambah 25,53% sama dengan 37,53%. Hasil IRR-nya itu 37,53%. Jika IRR lebih besar dari suku diskonto, tadi hasilnya 37,53%, lebih besar dari 12%, maka proyek dinyatakan sangat menguntungkan dan layak dijalankan. Net Benefit Cost Ratio atau Net BC. Net BC adalah perbandingan antara total nilai sekarang atau present value dan manfaat bersih yang bernilai positif dengan total nilai sekarang dari manfaat bersih yang bernilai negatif. Dengan rumus yang sudah saya paparkan, berdasarkan dalam studi kasus 5 tahun, bunga 12%, investasi 400 juta, pada tahun pertamanya itu 400 juta arus kas negatif atau investasi awalnya, tahun 1 sampai ke-4-nya itu 180 juta arus kas positifnya, tahun ke-5-nya itu 220 juta arus kas positif termasuk nilai sisanya. Menghitung present value positif, yaitu PV tahun ke-1 sama dengan 180 juta per buka kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung pangkat 1 sama dengan 10 juta 714.280 dan seterusnya kita hitung sampai mendapatkan pada tahun ke-5. Total pada tahun ke-1 sampai ke-5-nya itu kita jumlahkan sehingga nilainya itu menghasilkan 671.556.791. Nilai present value negatifnya itu total nilai sekarang dari biaya investasi yang kita keluarkan. Dalam kasus ini pengeluaran modal hanya terjadi di tahun 0 awal sebesar 400 juta. Karena terjadi di tahun 0 atau sekarang nilainya tidak perlu didiskon. Jadi hitung PV positif dan PV negatif. Net BC-nya itu sama dengan 671.556.791 dibagi 400 juta sama dengan 1,678. Proyek investasi mesin penyulingan minyak Atsiri ini dinyatakan layak secara finansial. Payback period atau PBP. Payback period atau PBB
yaitu menghitung durasi waktu yang dibutuhkan agar dana investasi yang dikeluarkan dapat kembali seutuhnya dan arus kas bersih yang masuk. Rumus PBB-nya itu sama dengan T B kurang C per D dikali 1 tahun. Nah, data yang digunakan tadi kan investasi awalnya tadi 400 juta, arus kas bersih tahun ke-1 sampai 4-nya itu 180 juta per tahun. Arus kas bersih pada tahun ke-5-nya itu 220 juta termasuk nilai sisanya. Dalam menentukan arus kas tahunannya, arus kasnya sama dengan 280 juta dikurang 100 juta sama dengan 180 juta per tahun dengan mengurangi modal secara bertahap. Kita hitung berapa sisa modal yang belum kembali di setiap akhir tahun. Awal investasinya tadi 400 juta, akhir tahun ke-1-nya 400 juta, dikurang 180 juta sama dengan 220 juta sisa modalnya. Akhir tahun kedua itu 220 juta dikurang 180 juta sama dengan 40 juta sisa modal. Pada akhir tahun ketiganya itu karena arus kas tahun ketiganya itu 180 juta lebih besar dari sisa modal 40 juta, maka modal kembali di dalam tahun ketiga. Dalam menghitung sisa waktunya itu menggunakan rumus yang sudah saya paparkan. Tinggal kita masukkan aja nilainya, berarti 40 juta per 180 juta sama dengan 0,22 atau bisa diubah ke 0,22 dikali 12 bulan sama dengan 2,6 bulan. Jadi, waktu pengembalian PBB yaitu 2 tahun 3 bulan, maka pengembalian investasi dianggap cepat dan proyek layak dijalankan. Dari hasil analisisnya ini, maka nilai NPV-nya itu 271.556.791 dengan keterangannya itu layak, NPV itu lebih besar dari 0. Yang kedua itu IRR-nya dengan nilai 38,5% dengan keterangan layak atau IRR-nya itu lebih besar dari 12%. Yang ketiga itu ada net BC-nya itu dengan nilai 1,68 dengan keterangan layak. Net BC-nya itu lebih besar dari 1. Dan yang terakhir itu PBP-nya itu dengan nilai 2,3 tahun, keterangannya itu cepat. Baiklah, dari video saya, apabila ada perkataan saya yang kurang tepat ataupun ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.